Ini bukan cerita fiksi, bukan juga legenda yang diceritakan turun-temurun. Ini adalah salah satu sejarah paling berdarah dalam sejarah modern Indonesia. Sebuah bab kelam yang bahkan banyak orang tak ingin mengingatnya lagi. Tapi sejarah tidak boleh dilupakan, karena kalau kita lupa, kita akan mengulanginya. Inilah Perang Sampit, sebuah cerita nyata di mana manusia berubah menjadi pemburu. Pada awal tahun 2001, Sampit, sebuah kota di Kalimantan Tengah, tampak biasa saja. Tapi di balik wajah tenangnya tersimpan bara yang telah lama menyala pelan-pelan. Sejak puluhan tahun sebelumnya, Kalimantan sudah jadi rumah bagi berbagai etnis. Suku Dayak adalah penduduk asli tanah ini. Mereka hidup berdampingan dengan pendatang dari Jawa, Bugis, Madura, dan lainnya. Tapi tidak semua pendatang datang dengan tangan terbuka. Beberapa membawa budaya yang keras, sikap yang dianggap tidak menghormati adat lokal, dan konflik kecil pun tak bisa dihindari. Puncaknya adalah benturan antara dua etnis besar, yaitu Dayak dan Madura. Konflik antara Dayak dan Madura bukan hal baru. Bahkan sebelum tahun 2001, catatan menunjukkan pernah terjadi bentrok pada tahun 1997 dan 1999. Tapi semua meletus pada 17 Februari 2001. Sebuah tawuran berdarah terjadi di sebuah kawasan di Sampit. Pemicu pastinya hingga hari ini masih simpang siur. Ada yang menyebut karena pertikaian kecil antar pemuda, ada pula yang bilang karena kesalahpahaman yang berubah menjadi aksi brutal. Tapi apapun pemicunya, yang terjadi setelah itu jauh lebih gelap dari yang bisa dibayangkan. Hanya dalam hitungan hari, konflik itu berubah menjadi pembantaian etnis. Orang-orang keluar dari hutan dengan mandau, parang, dan senjata tajam lainnya. Mereka mendatangi rumah-rumah warga. Satu persatu penduduk etnis Madura diburu, dibantai, dan sebagian bahkan dipenggal. Tubuh-tubuh dibiarkan tergeletak di jalanan, kepala tanpa badan dipertontonkan sebagai simbol peringatan. Media saat itu menggambarkan keadaan Sampit sebagai kota hantu. Asap membumbung tinggi, teriakan menggema dari kejauhan, dan aroma kematian menyelimuti udara. Dalam waktu singkat, lebih dari 80 warga Madura terpaksa meninggalkan rumah mereka. Mereka melarikan diri ke pelabuhan, terminal, bahkan hutan. Anak-anak menangis, ibu-ibu membawa barang seadanya, sementara sebagian pria memilih untuk melawan, meski hanya bersenjata pisau dapur. Tapi ini bukan perang yang seimbang. Dayak lebih mengenal hutan, mereka tahu jalur bersembunyi, dan mereka bertarung bukan hanya demi kebencian semata. Mereka bertarung demi martabat yang mereka yakini ternoda. Korban terus berjatuhan, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dipenggal di depan keluarganya, dan ada juga yang dipaksa menonton keluarganya dibantai. Sebelum akhirnya nyawanya sendiri pun diambil. TNI dan Polri dikirim ke lokasi, tapi keterlambatan mereka justru memperburuk situasi. Rumor menyebar bahwa aparat berpihak pada salah satu kelompok. Bahkan ada yang menyebutkan beberapa aparat memilih ikut melakukan kekerasan. Apakah ini benar? Tak pernah ada penyelidikan resmi yang membuktikannya secara terbuka. Presiden saat itu, Abdurrahman Wahid, menghadapi tekanan besar dari banyak pihak. Pemerintah daerah tidak bisa mengendalikan massa. Mengapa manusia bisa berubah menjadi pembantai sesamanya? Jawabannya, ketika kebencian, dendam, dan ketidakadilan dibiarkan membusuk terlalu lama. Perang Sampit bukan cuma soal dua suku, tapi soal luka sosial yang tak pernah disembuhkan. Kesenjangan ekonomi, diskriminasi antar kelompok, dan kegagalan negara untuk menjadi penengah yang adil. Hasilnya, manusia berubah menjadi monster, dan di tengah kekacauan itu tidak ada pemenang. Yang ada hanya luka kolektif yang masih membekas hingga hari ini. Tak ada angka pasti, pemerintah menyebut ratusan orang tewas, tapi banyak saksi mata percaya korban mencapai ribuan. Dan bukan hanya Madura yang menjadi korban, ada juga warga Dayak yang dibalas dendam di kota lain. Ini bukan lagi konflik antar dua suku, ini adalah tragedi kemanusiaan. Kita tidak akan menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah, karena dalam perang, yang mati bukan hanya tubuh, tapi juga nurani manusia. Saya Hari, sampai jumpa di video selanjutnya.